رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baik, para santri-santri semua yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada hari ini juga kita masih mencicipi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meraih, yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Baik, pada kali ini kita akan membahas bagian daripada adabu qiraatil Quran. Ya. Adab-adab fi adabi qiraatil Quran. Ya. Adab-adab membaca Al-Quran. Nah, di sini kita membahas satu pasal saja. Faslun, ini satu pasal, ini satu pembahasan. La tajuzu qiraatul Qur'ana bil ajamiyati. Artinya adalah tidak boleh membaca Al-Quran bil ajamiyah, dengan bahasa ajamiyah. Apa itu bahasa ajamiyah? Maksudnya adalah selain daripada bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Jadi kalau ada kan sekarang namanya terjemah kan, bahasa Indonesia lah itu ya. Jadi bolehkah kita membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia? Tidak boleh. Ini dikatakan di sini la tajuz. Tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi membaca Al-Quran harus dengan bahasa Arab. Selain daripada bahasa Arab tidak boleh. Misalkan bahasa Arab suratul Fatihah ayat pertama, bahasa Arabnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bolehkah itu? Tidak dibolehkan. Ya. Oke, kita sambung ya, biar lebih jelas nanti. Sawa'un ahsanul arabiyyata aw lam yahsanha. Ya, sama ada kalau artinya sama ada bagus bahasa Arabnya atau tidak bagus bahasa Arabnya. Apa maksudnya ini? Ini kalau secara bahasa ya. Kalau pemahamannya seperti ini. Ada orang yang baca Al-Quran, tapi dia tidak begitu bagus membaca bahasa Arab. Selagi dia mampu membaca bahasa Arab, cuma dia tidak fasih ataupun tidak bagus, maka dia, orang yang seperti itu pun tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia.
Paham? Dia tidak begitu mahir, tidak begitu bagus cara membaca bahasa Arab, tapi dia bisa. Bolehkah dia itu membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia? Tidak diperbolehkan. Ataupun dia bagus bahasa Arabnya, dia bagus membaca bahasa Arab, tapi dibacanya dengan bahasa Indonesia. Bolehkah itu? Tidak boleh. Paham? Nah, jadi kesimpulannya, orang yang bagus membaca bahasa Arab tidak diperbolehkan untuk membaca pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Tidak diperbolehkan. Atau orang yang pandai membaca bahasa Arab tetapi tidak bagus, tapi dia pandai, maka orang yang seperti demikian itu pun tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Baik, kita sambung lagi ya. Seterusnya, wa madhabu Maliki wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakr bin Al-Munziri. Nah, itu adalah sama pendapat mereka dengan Imam Nawawi tadi. Siapa? Mazhab orang-orang kalangan Maliki, kalangan Ahmad dan Abu Dawud, Abu Bakar bin Al-Munziri. Beliau sama pendapat mereka dengan Imam Syarifuddin An-Nawawi ya. Sama pendapat mereka yang di awal tadi itu ya. Wa qala Abu Hanafiyah, dan telah berkata oleh Imam Abu Hanafiyah ya, apa katanya? Ya juzu dzalika, boleh yang demikian ya. Yang demikian mana? Orang yang ketika sholat membaca ayat Al-Quran di dalam sholatnya itu di luar daripada bahasa Arab, boleh menurut Imam Hanafi. Ini terjadi khilaf, perbedaan di kalangan ulama ya. Jadi kalau Imam Malik tadi tidak boleh memakai selain daripada bahasa Arab ketika sholat ataupun tidak sah sholatnya, menurut Imam Nawawi ataupun Imam Malik ya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, boleh, ya juzu, boleh zalika, yang demikian itu. Zalika itu adalah isim isyarah, menunjukkan ya. Isim isyarah kemana kembalinya dia itu? Kepada qara'a fi sholati itu ya. Qara'a fi sholati lam tasih shalah, artinya orang yang membaca Al-Fatihah atau bahasa Arab dan ayat-ayat Al-Quran di dalam salatnya selain daripada bahasa Ajamiyah, bagi kalangan Maliki tidak dibolehkan. Kalau dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Wa tasihhu bihi shalah, dan sah salat kita kalau kita membaca bahasa Ajam dengan bahasa Ajam ketika sholat. Boleh berarti kita Allahu Akbar, segala puji Allah, segala puji bagi kita, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Boleh kita baca seperti itu? Boleh. Karena itu adalah bahasa Ajam selain daripada bahasa Arab. Boleh kata Imam Abu Hanifah memakai bahasa Ajamiyah di dalam sholat dan sholatnya sah. Ya, ini semuanya ikhtilaf, perbedaan ulama. Ya. Terus wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, dan telah berkata Abu Yusuf dan Muhammad,
yajuzu liman lam yahsinul arabiyyah. Liman lam yahsinul arabiyyata. Kalau menurut Abu Yusuf dan Muhammad, beliau-beliau itu boleh bagi orang yang tidak bagus bacaan atau yang tidak bagus bahasa Arabnya. Beliau membolehkan. Misalkan kita tidak begitu pandai membaca bahasa Arab, tapi kita bisa, tapi tidak begitu pandai. Tidak sepandai orang di sana lancar membaca bahasa Arab. Kita pandai, tapi kita dibolehkan untuk membaca Al-Fatihah dengan artinya di dalam sholat, ataupun di luar sholat, ya. Misalkan kita lagi ngaji kali ini, kalian tidak membaca bahasa Arabnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dibolehkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Nah, terus terakhir, dan tidak dibolehkan bagi orang yahsinuha. Kalau dia betul-betul mahirnya, dia bagusnya bacaan bahasa Arabnya, tidak dibolehkan. Nah, jadi kita lanjutkan lagi di dalam pembahasan ini, ya, pembahasan yang kita bahas hari ini ada berarti 3 pendapat di sini, ya. Menurut pertama tadi menurut Imam Nawawi dan Maliki, kalangan Maliki, ya. 1. Yang kedua menurut Abu Hanifah. Yang ketiga menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana respon Abu Yusuf dan Muhammad tentang orang membaca Al-Quran dengan bahasa Ajami ataupun di luar daripada bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Nias, bahasa apa lagi, bahasa Batak, bahasa Karo, ya. Bagaimana respon Abu Yusuf dan Muhammad? Pertama, kalau orangnya tidak begitu bagus, ya, tidak bagus, lam yahsin, tidak bagus bacaannya, bolehlah dia membaca Al-Quran dengan bahasa Ajamiyah di luar daripada bahasa Arab. Dan beliau juga berkomentar, kalau orangnya yahsin, bagus, tahu dia ilmunya membaca bahasa Arab, bagus bacanya, maka la yajuz. Yang demikian itu tidak dibolehkan baginya. Kenapa? Karena dia pandai, dia bagus membaca bahasa Arab, ya. Berarti ada tiga pendapat di sini, ya. Pertama adalah pendapat Imam Nawawi, begitu juga pendapat Imam Malik, terus Ahmad dan Abu Dawud, Abi Bakr bin Al-Munziri. Yang kedua adalah Imam Abu Hanifah. Yang ketiga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Nah, inilah pembahasan kita pada kali yang singkat ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi Ustaz pribadi. Jika ada penyampaian yang salah ataupun yang kurang tepat dalam keterangan ataupun dalam pemaknaan kitab, dalam pembacaan kitab, maka di sini kami terlebih dahulu mengucapkan ucapan ribuan, ya, maaf kepada hadirin sekalian, ya.